Shalom Church, selamat pagi, selamat hari Minggu. Boleh lambaikan tangan, kasih sukacita dan semangat sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, siapa bersemangat untuk puji muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini? Boleh kembali kasih tangannya dan sorak-sorainya. Begitu juga jemaat yang di rumah. Puji nama Tuhan. Kita mau satukan hati dalam doa. Kita buka ibadah kita pada pagi hari yang luar biasa ini. Kami mengucapkan rasa syukur kami Tuhan atas kasih setiamu, kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru yang akan kami tangkap pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan. Kami siap untuk puji muliakan nama-Mu dalam persekutuan yang indah GBIS Kalvari pada pagi hari ini. Kau boleh pimpin awal dan pada akhir Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup kami berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita sungguh percaya dan kita sungguh mau dan merindu bahwa dalam segala hari-hari yang boleh kita lalui, meski masa sukar, meski masa penuh kedukaan, tapi juga meski masa sukacita yang boleh kita tangkap dan terima, kita mau sama-sama selalu nyatakan bahwa Tuhan kita sungguh baik. Tuhan sungguh baik. Tuhan teramat baik. Thank you Jesus. Mari naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik.
Kami tidak dapat membalas setiap kasih-Mu. Ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari jemaat lebih sungguh katakan, ku sembah Tuhan. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak dapat membalas setiap kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari lebih sungguh katakan, ku sembah Kau. Ku sembah terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Rasa syukur kami Tuhan, biarlah kami boleh nyatakan setiap hari kami Tuhan. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia, pribadi-pribadi yang berbeda Tuhan. Karena kami beroleh berkat daripada-Mu, dan kami merindu bagi-bagi Tuhan. Yes Jesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu boleh menyenangkan-Mu selalu Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih dalam lagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur, orang-orang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
Siapa yang boleh kasih salam kiri dan kanannya, salam jarak jauh. Kasih senyumnya terpancar dari matanya walaupun kita pakai masker ya. Oke, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita satu-satunya Allah yang teramat besar, satu-satunya, the biggest one. Oke, siap puji muliakan nama Tuhan, kasih tepuk tangannya yang paling tinggi. Dia satu-satunya Allah yang sama-sama katakan haleluya. Teramat besar. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk. Luar biasa. Yes, terima kasih Bapak. Biarlah dalam setiap nafas kehidupan kita boleh sama-sama nyatakan dan saksikan bahwa Tuhan kita Allah yang teramat besar. Amin. Kita persiapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama selalu juga nyatakan bahwa Allah kita teramat baik, sangat baik. He's the one
terhenti sedikit pun, sedetik pun Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan untuk Kau boleh tabur sirami Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang daripada-Mu. Kau boleh urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, adalah perkataan kebenaran daripada-Mu Tuhan yang boleh disampaikan dan dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Nyatakan itu dengan segenap hati kita ya saudara. Walaupun mungkin pada saat ini aku lagi banyak masalah, tetapi saudara menyadari bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik apapun permasalahan saudara. Amin. Ya, kita akan langsung saja masuk dalam firman Tuhan saudara ya. Saudara, saat ini sedang gencar program vaksinasi ya, di seluruh dunia. Kalau dengar, kalau di televisi hampir tiap hari beritanya tentang vaksinasi gitu ya, termasuk di Indonesia juga saat ini ya, yang diharapkan bisa selesai juga di dalam tahun ini kalau bisa gitu. Jadi pemerintah tuh sedang gencar gitu ya, cuman ya digilir gitu ya, supaya tidak membludak gitu ya, nanti ada gilirannya untuk divaksin ya. Walaupun saat ini yang anak-anak katanya belum bisa divaksin, terus yang punya penyakit tertentu karena ada pemeriksaan juga ya, ada juga yang tidak bisa boleh menerima vaksin, kemudian juga yang ibu menyusui gitu ya. Tapi sejalannya dengan waktu pasti nanti semua juga akan menerima vaksin ini gitu ya. Tapi di tengah proses vaksinasi ini juga ada juga yang belum siap gitu ya untuk divaksin. Tetapi bicara siap atau tidak siap, pasti suatu saat ya harus siap untuk divaksin gitu ya. Semua juga harus menerima vaksinasi gitu. Nah, ketika pandemi ini juga muncul secara tiba-tiba, orang-orang dibuat terkaget-kaget gitu ya saudara, sampai akhirnya semua harus terima kenyataan bahwa memang ini harus terjadi, memang ini harus dijalani. Demikian juga halnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara. Siap atau tidak siap, pasti itu akan terjadi saudara. Sama halnya semua manusia harus mengalami kematian di dalam dunia ini, kematian secara jasmani. Itu siap atau tidak siap, kita pasti bertemu di titik itu gitu ya, harus pergi meninggalkan dunia ini. Tapi kita punya jaminan kita kembali kepada Sang Pencipta kita gitu ya, yang sudah menyelamatkan kita. Tapi itu siap nggak siap? Ada yang bicara, oh saya siap lah meninggal kapan aja. Tapi ada juga yang tidak siap. Tapi siap atau tidak siap itu pasti akan terjadi. Masa ini ready or not gitu ya. Jadi siap atau tidak siap. Di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 36, di sini berbicara perikopnya tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Saya akan baca ayat 24 dulu. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Hal ini akan terjadi mengiringi menyertai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dikatakan ada tanda-tanda, bukan hanya tanda-tanda zaman saja, tetapi di alam pun dikatakan akan bereaksi juga yang sama ya. Ini akan menyertai ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi itu kita juga tidak tahu kapan itu terjadi. Hanya tanda-tanda saja yang diberitahukan kepada kita. Di ayat 36 dikatakan, nanti saudara bisa membaca ini di rumah ya ayatnya. Untuk mempersingkat saya akan baca langsung ke ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nanti saatnya akan tiba, Allah Bapa di surga yang tahu. Wah, udah waktunya nih ya.
Tuhan Yesus ini datang kedua kalinya. Sama seperti kelahirannya dalam dunia ini, hanya Bapa yang punya rencana itu untuk manusia. Ya, tetapi siap atau tidak siap, kita harus terima bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kalinya. Entah kapan, saudara. Semuanya sudah tertulis di dalam Injil. Kita tidak boleh cuek, saudara, tetapi harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan hidup rohani kita dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Ya, yang jelas dikatakan akan ada banyak penyesat sebelum kedatangan Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu masih di pasal yang sama, Matius 24 ayat 4 sampai ke 8. Saya akan bacakan buat saudara. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar berita perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, mungkin kita bicara, perang udah dari dulu, kelaparan udah dari dulu, gempa bumi juga ada. Tetapi saudara, kalau saudara memperhatikan tanda-tanda zaman ini, itu berlangsung lebih cepat, lebih dahsyat lagi, kesini-sini gitu ya, saudara ya. Dan dikatakan akan lebih banyak lagi orang yang murtad, durhaka, dan kasih akan menjadi dingin. Itu tertulis dalam ayat 10 sampai 12, saya akan bacakan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya akan bacakan lagi di ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan saudara. Jadi selain tanda-tanda tadi ya, yang ada kelaparan, gempa bumi, itu akan makin dahsyat saudara ya. Perang demi perang nggak akan beres saudara ya. Nanti gencatan senjata, damai, perang tadi di tempat yang lain sekarang Vietnam gitu ya. Kalau saya lihat beritanya sih nggak ngikutin tiap hari, tapi terenyuh gitu hati. Ini nggak akan habis saudara. Kita Indonesia aja sekarang nggak lagi perang ya. Tapi who knows gitu ya, saudara ya. Kita anak-anak Tuhan harus terus di dalam doa kita supaya kita terus dikuatkan menjelang kedatangannya yang kedua kali gitu ya. Dan dikatakan bukan itu aja, tadi kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, menjadi murtad, dan lagi yang lebih dahsyat lagi ada Mesias-Mesias palsu dikatakan. Dan mereka tuh nggak sembarangan dikatakan menggunakan tanda-tanda mujizat, keren ya gitu, padahal bukan dari Tuhan. Nah itu kita harus hati-hati, patokannya kebenaran firman Tuhan aja. Terus mungkin kita bisa bilang, Tuhan Yesus datang dari dulu beritanya gitu. Mungkin aja kita keburu mati duluan, meninggal. Walaupun kita nanti, itu kan urusan Tuhan. Walaupun kita harus mungkin pergi dulu gitu, saya mungkin harus meninggal dulu. Tapi tetap saya harus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sama seperti Tuhan tuh mau datang besok gitu. Jadi harus mempersiapkan rohani kita sedemikian. Sama seperti zaman Nuh dikatakan. Itu kita baca dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Berbunyi demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, ketika Nuh ini diberitahu, dia kan hidup bergaul sama Tuhan. Dia kan gak nyimpan sendiri. Dia berbicara kepada keluarganya, dia berbicara kepada saudara-saudaranya. Bah mau datang loh. Mungkin sebagian ada yang percaya pertama gitu ya. Kalau keluarganya pasti percaya, kecuali orang-orang yang berbuat dosa, si Nuh ngehayal, apalagi terus bangun bahtera di atas gunung gitu, diketawain saudara. Tapi mungkin saudara-saudaranya, mungkin siapa ya, ponakan-ponakannya lah gitu ya, udah percaya. Tapi kan waktu dapat hal itu nggak sehari dua hari, besok air bahnya datang. Dia harus ngalamin proses bangun bahtera tuh bertahun-tahun saudara.
dan orang mulai meninggalkan dia. Sibuk bahaya nih. Mungkin saudara-saudaranya udah nggak percaya lagi. Biasa aja makan dan minum, udah biasa aja lah. Kawin dan mengawinkan, sampai hari kedahsyatan itu datang, semuanya terlambat saudara. Hanya Nuh yang selamat. Bagaimana dengan kita saat ini menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali? Masih lama, memang kita nggak tahu waktunya, kita nggak bisa nentuin kan. Coba ada yang, nah itu juga harus hati-hati waspada. Ada dikatakan yang nabi-nabi tanda kutip dikatakan Tuhan Yesus akan datang di akhir 2021. Nah itu sesat saudara. Nggak ada yang tahu gitu. Walaupun itu nabinya dekat gitu ya, misalnya sama Tuhan, nggak ada yang dikasih tahu gitu kapan Tuhan Yesus itu datang. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Dan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Seperti tadi ya, kedahsyatan waktu air bah datang kan nggak ada yang nyangka gitu. Cuma udah mempersiapkan diri, dia di hidup saudara. Dia hanya nyelamatin, dia Tuhan perintahkan bahwa binatang-binatang masuk dia lakuin gitu. Terus cuma istri dan anaknya dan mantunya yang masuk gitu. Cuma itu saudara, nggak ada yang lain. Kemana yang lain? Mereka udah nggak peduli gitu. Bagaimana reaksi kita saat ini? Oh Tuhan masih lama gitu. Jadi cuek gitu. Tidak boleh begitu. Kalau iya masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Kalau tidak saudara, kalau tuh besok itu misal itu kita nggak bukan nentuinnya. Tapi kita harus siap saudara. Ya, Matius 24 ayat 40 sampai 42 berkata demikian. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nggak akan kita duga. Ya. Bapak Jiar misalnya lagi tidur, tahu-tahu, wah ada kedahsyatan apa gitu. Tadi ya, tahu-tahu ada yang hilang gitu. Atau saya lagi tidur sama suami saya, tahu-tahu kemana ya? Hilang suami saya gitu, diangkat duluan. Bisa aja itu terjadi. Atau tiba-tiba kekejutannya meninggal secara jasmani. Kadang-kadang itu juga dikejutkan seperti hal itu. Pengennya mah kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai, tapi siap atau tidak siap kita akan kehilangan. Atau kita pergi duluan. Itu juga kekejutan saudara. Kalau seseorang yang meninggal, kecuali kalau misalnya prosesnya sakit, terus keluarganya seperti dipersiapkan, tapi ada yang terkejut kan, meninggalnya secara tiba-tiba gitu. Seperti itu kedatangan Tuhan. Kita nggak ada yang tahu saudara. Kita tidak selamanya tinggal di bumi, tetapi selama kita hidup di bumi, ada yang harus dilakukan, yaitu kita harus memiliki tujuan kekal, nah hanya tujuan dunia ini. Saudara punya tujuan di dalam dunia ini, dunia pasti. Saya ingin mungkin yang belum nikah, saya pengen berkeluarga. Sekarang saat ini saya belum punya rumah, saya pengen punya rumah sendiri. Saya belum dapat pekerjaan yang mapan, berdoa sama Tuhan. Saya pengen punya pekerjaan yang mapan, punya gaji yang besar. Itu kan tujuan dunia. Ya, saudara harus berusaha. Walau kita kerja, usaha atau sekolah, studi, tetap harus sejalan dengan tujuan kekekalan. Di Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya di sini bukan kita mati terus dibangkitkan ya, tetapi benar-benar kita ini terus connect sama Tuhan. Iman kita ini terus bertumbuh, bangkit saudara. Sehingga kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di bumi aja. Bukan berarti kita ninggalin, udah saya mau semedi aja, sekarang memikirkan perkara rohani, baca firman Tuhan terus kayak gitu. Enggak, saudara kan butuh hidup, kerja, cari uang, butuh makan. Nggak makan juga lama-lama mati ya saudara ya. Atau nunggu dikasih aja lah, saya mau berdoa aja, nunggu dikasih. Nggak demikian saudara. Tetapi dikatakan waktu kita bekerja, berusaha, studi, tetap harus jalan dengan tujuan kekekalan. Persiapan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saudara, mungkin ada beberapa hal yang lain, tetapi saat ini saya hanya 3 saja membagikan buat saudara. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan, saudara. Mungkin saat ini baca firman Tuhan, saya udah baca firman Tuhan kok tiap hari. Baca firman Tuhan nggak tiap hari?
baca, ya. Konsisten nggak baca firman Tuhan? Kalau ingat sih, kalau ingat Tuhan, kalau aku sibuk suka lupa atau ya udah sesempatnya baca gitu. Tetapi dikatakan kita harus konsisten membaca firman. Kelihatannya sepele baca firman doang gitu. Tapi kadang-kadang praktiknya sulit, saudara. Kalau saudara sedang mengalami masalah, bete abis gitu. Baca firman Tuhan aja mungkin, tapi udah gak punya gairah ya. Karena bisa seperti itu, cuma baca firman Tuhan aja. Kadang kita mengalami kesulitan, mungkin lagi, padahal waktu kita baca firman, kita dapat kekuatan. Jadi kita harus mendorong roh kita untuk baca firman Tuhan. Walaupun kita lagi sedih, mungkin lagi patah hati gitu, baru baca firman gitu. Tetapi harus baca firman di dalam. Dan membaca firman ini satu paket dengan merenungkan firman dan berdoa. Itu satu paket, saudara. Jadi hanya yang sering saya bilang ya, baca firman kayak baca komik. Apalan baca komik. Apalan kalau udah nonton sinetron, cerita sampai detil. Itu pas lagi cerita heboh. Mana sih itu mah? Pokoknya seru. Tapi apakah kita seseru itu ketika kita membahas firman Tuhan? Enggak. Kita kalau mau jujur dalam diri kita sendiri konsisten nggak kita baca firman? Kelihatannya gampang ya, tapi dikatakan persiapan ini harus dilakukan, saudara. Membaca firman setiap hari, saudara. Membaca firman, baca aja firman. Dan ini butuh ketekunan. Kenapa? Karena dikatakan saat segala sesuatunya berlalu, bumi, langit ini akan berlalu. Firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu tinggal tetap. Itu tertulis di dalam Matius 24 tadi, di ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, bagaimana kalau kita tidak membaca firman, tahu perkataan itu ada di dalam hati kita, bengong kali. Apa ya yang terus dalam kita? Mungkin satu saat Alkitab ini ada lagi di dalam dunia, bisa aja kan? Karena di negara-negara yang mungkin tertindas, masih tidak bebas mengikut Tuhan Yesus, ini tuh susah didapat. Orang tuh kalau dapetin Alkitab, begitu dapat sampai senangnya luar biasa, kayak harta, kayak dapat harta luar biasa gitu. Tetapi saudara, ketika kita menerima firman, itu tuh tinggal di dalam hati kita, nggak dilupain, saudara. Mungkin kita nggak hafal titik komanya ya. Kalau Bapak Dian ditanya, coba sebutin Matius berapa ya? 25 ayat 33. Apa ya? Atau apa gitu? Apa ya gitu? Nggak ingat. Tapi kalau saudara dihadapkan satu masalah, firman itu kan muncul kadang-kadang. Saya pernah baca firman Tuhan, misalnya lagi gelisah, jangan gelisah hatimu, itu ada di firman Tuhan. Itu tuh keluar, itu perkataan firman Tuhan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak tahu jawabannya kuncinya. Jadi itu yang pertama, persiapan kita membaca firman Tuhan secara konsisten. Terus lakuin, walaupun mungkin pertama saudara nggak ngerti apa-apa atau bosan nih baca firman Tuhan, ada yang bosan. Apalagi suka dilewat misalnya yang keturunan. Tapi kalau yang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, meneliti yang suka gitu ya, baca firman Tuhan, waktu baca keturunan aja ditemukan rahasia firman Tuhan, ada yang gitu ya. Tapi kita mungkin nggak sampai seperti itu. Tapi kan saudara dapat bimbingan ya, baca renungan harian, akurat juga dibagikan, dibaca dan direnungkan. Doa itu satu paket. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan berjaga-jaga, tadi sudah dikatakan ya, berjaga-jagalah dan waspada. Di dalam Matius 25 ayat 1-11 itu kisah tentang gadis bodoh dan bijaksana. Ya, kita sudah tahu ceritanya, nggak usah kita baca. Di situ dikatakan bahwa ini juga keadaan akhir zaman. Kita harus berjaga-jaga. Dengan berjaga-jaga kita akan terus mencari Tuhan. Orang kan kalau berjaga waspada ya. Wah, kapan nih Tuhan mendatang? Enggak jadi stres enggak, tetapi harus berjaga-jaga dan waspada. Ketika saudara berjaga-jaga dan waspada itu, otomatis saudara akan cari Tuhan. Kan hatinya tetap terjaga, kan berarti fokus sama Tuhan dulu. Cari Tuhan tuh artinya gimana ya Tuhan dicari? Enggak, Tuhan tuh udah ada gitu. Ya, Roh Kudusnya ada dalam hati kita. Tapi berarti kalau mencari Tuhan tuh kita senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibadah minggu ini, walaupun sekarang dibatasi, pokoknya aku rindu mau datang, omah-omah juga disini pengen datang ibadah gitu. Tapi kan dibatasi gitu. Itu rindunya tuh rindu setengah mati, ada ya ujian dunia juga, rindu setengah mati gitu. Kita sama Tuhan gitu nggak, setengah mati setengah hidup gitu ya. Ikut Tuhan tuh seperti itu. Jadi mencari Tuhan
dinyatakan. Ini butuh bayar harga loh. Benar saudara. Kalau saudara lagi ngadepin masalah, nggak ada uang, aduh sakit nih, aku punya sakit, kapan sembuhnya ya gitu. Nah itu, jadi fokusnya ke situ. Tapi dikatakan orang yang berjaga-jaga, dia apa dulu? Tuhan menjamin hidupku, gitu. Dia cari Tuhan, ya. Kemudian dengan berjaga-jaga dia akan terus menguduskan diri. Dia nggak mau nyakitin hati Tuhan, saudara. Hari biasa mah Senin sampai Sabtu, aku mah biasa aja lah, lakuin aja yang tadi di zaman Nuh ya. Makan ya makan, minum ya minum, mau kawin ya kawin gitu ya. Mau ngapain juga lakuin aja. Nanti hari Minggu dikudusinnya, nggak bisa seperti itu saudara. Tetapi orang yang berjaga-jaga dia akan menguduskan dirinya, ya. Kalau dulu ada zaman ini, oh sok kudus, bukan, memang kita harus menguduskan diri. Walaupun kita nggak sempurna, sok kudus sebanyak dosa juga gitu. Tetapi saudara, itu kerinduan dari hati kita ketika kita berjaga-jaga, kita akan berusaha untuk terus menguduskan diri dan nggak mau menyakiti hati Tuhan. Waktu dilakukan, ini nyakitin hati Tuhan nggak ya? Kita pasti sadar saudara. Kita pasti sadar kalau kita ngelakuin sesuatu. Kayaknya kalau yang ngasep suka nggak dikasih damai sejahtera ini nyakitin hati Tuhan nggak, cari lagi di firman. Tapi ada yang main terabas saja, nanti gampang minta ampun belakangan. Ya kalau ada kesempatan, kalau enggak saudara. Kalau orang yang berjaga-jaga, dia akan berusaha untuk menguruskan dirinya agar hidupnya terus dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa bertemu dengan kedagingan saudara. Kalau saudara kekeh dengan sikap saudara, gitu ya, keras kepala, keras hati, di mana mau kerja sama sama Roh Kudus ya, dia akan menjadi sedih. Kenapa nih nggak mau taat? Sama ya, kalau misalnya orang tua juga sedih ya kalau melihat anaknya nggak taat tuh. Ya bandel-bandel dikit mah ya, wajar lah gitu ya. Cuman kalau misalnya udah nggak taatnya nggak ketulungan gitu, orang tua pasti sedih, udah nggak bisa ngomong apa-apa, paling doa. Tuhan juga sama saudara. Jangan biarkan Roh Kudus itu bersedih, tapi berusaha untuk terus menguduskan diri tiap hari, ya. Agar dikatakan pelitanya ini terus menyala dan tidak padam di saat malam. Kan gadis bodoh sama bijaksana gitu ya. Yang satu tidur aja deh, nggak mempersiapkan minyak. Waktu pengantinnya datang, mereka kalau bakal minyaknya habis, bagi dong dikit minyaknya supaya pelita menyala. Nggak bisa, kata yang bijaksana. Saya udah nyiapin, nanti waktu aku ngasih ke kamu, saya habis gimana? Nggak ada. Ada orang yang kadang hidup rohaninya seenaknya ya, minta aja sama orang, dalam tanda kutip itu artinya gini, nebeng orang nggak bisa saudara. Nanti waktu kita menghadap Tuhan nggak rombongan, saya mah ngintil Laura nggak bisa saudara. Masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ketika malam itu datang, malam ini berbicara tentang akhir zaman, bicara juga tentang termasuk godaan dunia loh saudara. Hati-hati ya, jangan kita enak nih di dunia ini, tapi itu menjerat saudara. Ingat bahwa di akhir zaman ini banyak penyesat, dan kita kadang nggak sadar, dibilangin sama firman Tuhan, kewelah gitu. Pokoknya kurang mah bersenang-senang dulu gitu ya. Kalau iya ada kesempatan, kalau tidak saudara harus bersiap, berjaga-jagalah. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan hasilkan buah saudara. Kalau tanaman buah, saudara menanam buah ya. Misalnya nanam, saya ibu-ibu ya, makan jeruk manis nih, sayangnya bijinya tanam harapan ibu-ibu apa? Jadi kan tanamannya, buahnya amis oke, dapat buah yang manis juga gitu. Tuhan juga sama, dia mengharapkan kita menghasilkan buah saudara. Di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan dalam namaku diberikannya kepadamu. Biasanya kalau kita baca ayat ini gini nih, asik nih, aku udah dipilih. Terus di bagian akhirnya, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Asik. Aku mau minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih gitu.
tapi yang tengahnya lupa, saudara. Hasilkan buah. Sudahkah kita menghasilkan buah? Buah apa sih? Buah kebaikan. Oh, aku udah berbuat baik, nyumbang banyak, itu kebaikan. Oke, kita harus berbuat baik. Saya nggak pernah sakit hati sama orang. Oke, ya. Tapi semuanya itu harus dilakukan dengan tulus, saudara. Buah jiwa-jiwa, saudara. Buah jiwa-jiwa bukan, itu tugasnya mereka, saya nggak bisa. Nah, buah jiwa-jiwa bukan berarti nobahnya Tuhan Yesus. Kalau enggak kamu masuk surga dengan selamat, bukan gitu, saudara. Menghasilkan buah jiwa-jiwa itu berarti kan harus kitanya sendiri yang menghasilkan buah sehingga dilihat orang. Orang yang makan, yang kayak tadi ya, Bu Yuyu punya makan manis ditanam nih, ngasilin buah yang manis dimakan. Aduh enak, tanam lagi, manis, berbuah lagi dulu. Oma Samad punya pohon jambu. Siapa yang suka kebagian jambunya? Sempet ya, kalau Oma panen tuh nggak buat sendiri, dibagiin ke yang lain. Enak jambunya. Saya juga bikin rujak, Bu Hana tuh ya, sering juga dikasih. Terus ke jemaat juga, Oma selalu membagi. Dan luar biasanya jamunya tuh nggak pernah berhenti berbuah. Begitu dikasih buahan lagi banyak sampai akhirnya nasta kampung itu kalau udah berbuahnya sering ya. Kalau udah berbuah itu ya, saya kalau di rumah Oma di gereja lama zamannya berbuah itu jamunya tiap hari apa itu suara blok udah jatuh gitu. Kelelawar atau lalai ya gitu ya, ngambilin ikut menikmati buahnya. Langsung panen banyak banget gitu. Sekarang udah ditebang kan ya, jamunya dulu dibagikan, dinikmati orang mengecap kebaikannya sehingga jadi suka kan. Demikian juga kita maksudnya harus khotbah gimana gitu, tetapi saudara dikatakan buah kebaikan kecil pun dikatakan itu sangat berharga ketika dilakukan dengan tulus. Mulailah setia dan benar dalam perkara kecil supaya Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Itu juga tertulis dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar, kalau kita dalam perkara yang kecil aja tidak setia, tidak benar, ya. Mulailah lakukan kebaikan kecil pun tidak masalah, saudara. Kalau dilakukan dengan tulus itu akan menghasilkan di dalam perkara-perkara yang besar, ya. Di dalam Matius 10 ayat 42 ini contohnya ya, saudara. Matius 10 ayat yang ke-42. Nah, di sini dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ingat saudara, walaupun ngasih secangkir air ini, katakan untuk orang yang perlu, dia nggak kehilangan upahnya. Saya teringat tentang kisah, nggak sengaja juga saya temukan. Jadi ya waktu apa nih Tuhan, siapa firman, saya asalnya nggak ini gitu saudara. Terus akhirnya Tuhan kasih seperti ini, diingatkan bahwa kedatangan Tuhan harus kita persiapkan. Nah, saya baca kisah, mungkin saudara juga pernah membaca kisah ini tentang segelas susu yang dibalas dengan kebaikan. Pernah dengar ceritanya bahwa ada seorang wanita yang memberikan segelas susu untuk anak yang waktu itu benar-benar miskin, dia kelaparan, ya. Tapi wanita ini tulus, dia berbelas kasih, aku kasih susunya. Siapa sangka berpuluh-puluh tahun kemudian anak ini menjadi dokter spesialis jantung, dan atas izin Tuhan juga wanita ini mengalami sakit jantung sehingga harus ditangani oleh spesialis jantung dan dipertemukan kembali dengan anak yang puluhan tahun yang lalu diberikan susu sama wanita ini, gitu ya, segelas susu. Dan anaknya segera mengenali wanita ini. Ini yang ngasih susu sama aku udah jadi dokter. Ya, sampai akhirnya wanita ini waktu akhirnya operasi sembuh gitu. Wanita ini udah khawatir, gimana saya nggak bisa bayar. Tapi ketika tagihan
Bicara tentang upah atau hasil yang didapat, ingat tentang talenta, saudara. Bahwa ketika perumpamaan tentang talenta, ada seseorang yang memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu harus berlipat gandakan. Jangan dikubur. Yang satu, saya mah cuma dikasih 1, dikubur aja deh. Uang saya kejam. Itu kan pikiran sama hatinya belum berubah. Tapi orang yang tahu, dia akan berusaha untuk melipat gandakannya, tidak mencuri dari Tuhan. Jadi saudara, apapun yang saat ini Tuhan percayakan, mungkin harta, ya, nggak boleh dipendam sendiri, tapi itu harus dilipat gandakan ya, dan juga harus diinvestasikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nggak boleh pelit, saudara. Kadang ada yang pelit-pelit, ini mah buat tabung aja, dilumbung di perutnya. Tapi nggak ada yang abadi, saudara. Saudara meninggal, hartanya nggak dibawa, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 19 dan 21, 6:19 sampai 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukan berarti kita mau mengumpulin harta, ya. Tadi seperti saya bilang, bekerjalah, gitu ya. Nanti Tuhan juga akan memberkati hasil pekerjaanmu. Tetapi jangan hati kita berpaut sama harta tersebut, karena suatu saat bisa dicuri. Pengalaman ini juga pernah kami alami sekeluarga ya. Tabungan diambil sama pencuri gitu, nggak dirampok mah gitu, karena waktu itu kami nggak ada di rumah, itu juga udah puji Tuhan ya, jiwa kami terselamatkan. Tapi waktu dicuri, tabungan bertahun-tahun nggak ada yang lagi, saudara. Gitu. Ya. Kita berusaha dengan keras memikirkan kalau yang masih punya anak sekolah, gimana nih anakku sekolah, tabung kan, tabung gitu. Tetapi kalau tanpa perkenanan Tuhan, rasanya kadang-kadang saudara merasakan nggak, uang tuh cepet banget ya keluar, ya. Jangan sampai dicuri sama iblis. Tetapi saudara, dikatakan kita harus investasikan juga untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa untuk mengembalikan persepuluhan. Itu tertulis dalam firman Tuhan, saudara. Bukan saya yang bilang. Jadi seberapapun saya juga berusaha untuk setia ya. Dari zaman dulu saya kerja, dapatnya berapa, saya pokoknya udah disisihkan di awal untuk persepuluhan. Anak-anak saya juga saya didik gitu. Dapat jajan berapa? Cuma segini, mami gitu. Sisihkan gitu. Saya kadang ingetin, ayo kemarin dapat angpau, sisihkan gitu. Jadi mereka harus setia untuk memberikan persepuluhan, karena saya percaya ketika kita terus setia, bukan ngarepin berkatnya enggak, tapi pokoknya harus lakuin lah apa yang bisa kita lakuin. Apa yang dikatakan firman, lakuin aja. Masih bisa nih, nggak akan kekurangan gitu. Kami mengalaminya di saat-saat detik, nggak ada apa-apa nih, tapi Tuhan kirimnya luar biasa lah. Kalau mau diceritain banyak hal gitu ya. Nah itu salah satu tentang investasi. Ya, investasi artinya ini hubungannya tadi dengan menghasilkan buah, saudara. Menghasilkan buah-buah kebaikan gitu. Itu akan menghasilkan, dikatakan upahmu itu akan tercatat di surga. Ya, jadi jangan pernah takut, saudara, dan juga saudara jangan pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Jadi jelas ya, maksudkan buah nggak harus, aku harus mungkin khotbah, aku harus gimana, enggak, saudara. Tapi tadi memberi segelas minum aja pada yang perlu dengan kasih, itu juga merupakan buah, saudara. Termasuk melakukan firman juga tentunya, gitu ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi, ayo kita siapkan diri kita untuk tujuan kekal kita. Siap atau tidak, saudara akan menghadapi hal ini. Mulai kita tekun untuk membaca firman Tuhan dengan konsisten tentunya. Tetap berjaga dan hasilkan buah dalam hidup rohani kita. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biar firman Tuhan ini tertanam. Perkataan firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita, sehingga kita mulai melakukannya dengan setia. Saya undang untuk para pelayan Tuhan ke depan. Belum saya serahkan, kita akan nyanyikan satu buah pujian. Biarlah kerinduan kita untuk terus dekat sama Tuhan. Karena masalah di dalam dunia ini banyak. Hamba Tuhan bukan nggak punya masalah, karena kan kami juga di dalam keluarga sama, harus hidup seperti saudara. Mungkin bedanya kalau tiap minggu saya sama Pak Gem menyampaikan firman Tuhan.
Tetapi tanggung jawab kami juga besar, saudara. Kami masih punya anak, gitu ya. Dan tentunya kami nggak berdiam diri. Kami harus bekerja, kami harus memikirkan bagaimana harus menghasilkan di dalam keluarga kami. Tetapi Tuhan pelihara luar biasa, saudara. Benar-benar luar biasa. Dan juga gimana nih memperhatikan jemaat. Mungkin kami tidak bisa handle semua. Mungkin juga apa yang jemaat harapkan kepada kami tidak tercapai semua. Tetapi kami senantiasa berdoa untuk jemaat supaya kiranya berkat Tuhan saja yang mengalir untuk jemaatnya, dan lebih rohani saudara terus terbangun lewat firman Tuhan. Harapan kami yang hanya seminggu sekali, saudara, seperti saat ini. Tetapi di tengah pandemi ini kan kita nggak bisa beraktivitas. Di hari Rabu biasa dulu kita ketemu Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi sekarang kan ada MWW hari Kamis. Itu pun harus kita tekun untuk mengikutinya. Kadang-kadang kalau saya survei ditanya, ikutin nggak MWW? Enggak, ya, nggak cukup, saudara, seminggu sekali. Kalau tadi baca firman Tuhan nggak mungkin saudara yang bisa menjawabnya. Tapi MWW aja, nggak sempet, oke, nggak sempet. Itu kan tayangan online, bisa saudara tonton kapan aja. Tapi begitu ditanya, nonton nggak yang minggu kemarin? Enggak, kehilangan berkat kan, kehilangan berkat firman Tuhan. Jadi saudara jangan sampai kehilangan berkat. Tapi begitu MWW ini ditunggu-tunggu, apa nih berkat firman Tuhan? Harus seperti itu, saudara. Itu baru seminggu sekali. Nanti kalau mulai lagi gimana? Kamis harus datang, Jumat harus datang, Sabtu. Itu kan butuh bayar harga. Kalau saudara nggak ada kerinduan, nggak akan datang, saudara. Tapi kalau saudara rindu, saudara udah menunggu nih. Aduh, kapan ya ibadah lagi? Kalau wanita, kapan ya ibadah yuk? Nah, saudara, terus dekat sama Tuhan dan rindu untuk menikmati firman-Nya. Angkat hujan. Katakan dengan segala hati kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, yang membawa doa kita selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih sungguh dari itu. Lebih dalam lagi dengan segenap hati kita berdoa bahwa kita rindu kepada Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kita mengasihi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Sehingga melakukan berdiri, katakan sekali lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihi.
selalu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu. Memang kami tidak tahu kapan kedatangan-Mu Tuhan Yesus, tapi kami tetap menanti-nantikan dan merindukan akan waktu itu. Dan biarlah selama waktu yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami hidup di dalam dunia ini yang hanya sementara, biar kami gunakan waktu kami sebaik-baiknya Tuhan, sehingga kami tetap membaca terus firman-Mu dengan penuh kerinduan, berjaga-jaga, dan terus menghasilkan buah yang menyukakan hati. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah dinyatakan buat kami semua, sehingga kami akan siap untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terpujian nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita dan berdoa berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Jesus bless you. We are ready ya, I'm ready. Oke, buat Jumat kita persiapkan korban persembahan di tempat ini, dan yang bertugas dipersilakan. Ya, orang-orang yang percaya, orang yang sudah bersiap untuk kedatangan Tuhan, kita naikkan satu pujian ya.